Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Kembali ketemu dengan Iwan Benaran yang akan mengulas MotoGP Kang Mas. Nah teman-teman semuanya, seperti yang sampean tahu, pekan ini kita akan menyambut MotoGP Barcelona Catalunya. Sebuah sirkuit yang dari kacamata kita sendiri tentunya akan menjadi sebuah tontonan yang seru. Sebab kita tahu ini adalah tempatnya Marc Marquez. Ini tempat para pembalap yang bagus semuanya, para Spanyol. Yang tentu Alex juga nggak mau kalah. Dan teman-teman, Barcelona adalah kandang dari para pembalap Spanyol. Makanya kalau kita lihat secara kalkulasi untuk data, seharusnya para pembalap Spanyol akan berjuang keras untuk juara di Barcelona. Nah, teman-teman, tapi ada satu poin yang dari kacamata IWB cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah konfirmasi yang dilemparkan oleh Marc Marquez ya hari ini. Ducati adalah motor yang unggul, itu kata Marquez. Tapi juga Marquez memberikan penekanan dan Marquez juga memberikan semacam konfirmasi bahwa Barcelona adalah sirkuit yang sulit bagi dia. Dari sejarahnya Cak, sama tahu sendiri kalau secara record Marquez juara di Barcelona nggak banyak Cak. Jadi kalau kita lihat ini dari 2014 saja dan menang juga kedua kalinya di 2019. Artinya memang Marquez tidak selalu menguasai di sana dan itu adalah challenge bagi Marc yang mengatakan dia nggak berharap untuk bisa juara di Catalunya. Ini menarik ya, kok bisa Kang Mas? Sebab teman-teman, kalau kita lihat pernyataan terbaru Marquez, Marc sepertinya tidak bernafsu untuk juara dunia di Barcelona Catalunya. Justru Marc berharap nanti dia juara dunia di Jepang ataupun di Mandalika, Indonesia. Kalau IWB sih berharap di Mandalika ya Cak ya, biar seru ya Kang Mas ya. Sebab IWB insya Allah nanti ke Mandalika atau mungkin Motegi juga boleh. Akan tetapi kalau dari kacamata kita udahlah mendingan di Indonesia ya, biar betul-betul tertorehkan tinta emas itu di sirkuit kebanggaan kita. Ada alasan yang dilemparkan Marquez kenapa dia berharap tidak juara dunia di Barcelona. Sebab menurutnya Barcelona adalah sirkuit Alex Marquez. Barcelona adalah sirkuit saudaranya dan dia nggak mau merusak dream atau mimpi Alex untuk juara di sana. Nah ini menarik ya teman-teman, dan artinya memang Marquez tidak bisa lepas dari saudaranya, bahwa kebahagiaan saudara lebih penting dibandingkan dengan dia sendiri. Dan apalagi kalau kita lihat sekarang Marquez sudah unggul 175 poin dan itu artinya hanya unggul 15 poin Marquez sudah menyegel juara dunia. Apakah itu nggak mungkin? Ya mungkin aja Cak. Sangat terbuka sekali, apalagi kita tahu bagaimana performa Marc Marquez yang unbeatable. Seperti yang kita sudah tahu sebelumnya, bagaimana Marquez yang tak terkalahkan dalam beberapa race terakhir. Dan juga kita lihat bagaimana problem Alex Marquez yang inkonsisten Cak. Nah teman-teman, ada beberapa poin yang ingin IWB bawa ke sampean semuanya mengenai Barcelona jelang race ini. Yang pertama adalah pengakuan dari Fabio Di Giannantonio bagaimana unggulnya GP25. Akan tetapi ada satu kelemahan GP25 yang ternyata kalah dibandingkan dengan GP23. Kita nggak pernah menyangka Cak, ternyata GP23 juga ada keunggulannya Cak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menyoroti bagaimana Pecco Bagnaia rasa pedenya. Dia akan bangkit di Barcelona karena sepertinya menemukan sesuatu Cak. Sepertinya demikian. Dan yang ketiga adalah teman-teman, kita akan oprek pernyataan lengkap Marquez yang menyatakan bahwa Marc ternyata sudah merasakan dia akan juara dunia pada saat ngetes GP25. Ini menarik ya untuk kita bahas. Tapi teman-teman, sebelum kita menuju ke sana, perkenankan IWB membongkar dulu seperti apa Catalunya Circuit yang nantinya akan ditempuh oleh para pembalap dengan 24 kali putaran dan komposisi untuk layoutnya mencapai 16 dengan tikungan ke kanan mencapai 8, ke kiri 6 kali. Artinya secara kalkulasi data seharusnya Pecco Bagnaia diuntungkan secara teknis maksudnya Cak. Nah penasaran seperti apa? Sama itu saja di sini Kang Mas. Nah teman-teman semuanya, inilah sirkuit yang akan digelar nantinya Cak, MotoGP sirkuit Catalunya Barcelona. Dan teman-teman, sirkuit ini adalah sebuah sirkuit yang lengkap secara layout. Itu konfirmasi Michelin dan akhirnya Michelin meracik karkas baru, meracik ban baru, mengingat untuk ban nantinya betul-betul demanding di sini. Terutama karena ada strat yang sangat panjang. Jadi lintasan lurusnya akan memaksa motor di braking dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah teman-teman, nantinya MotoGP akan melahap 24 putaran di hari Minggu Cak dengan total 111,77 km. Dan tentu ini adalah challenge bagi para tim dan juga pembalap untuk meracik semuanya dengan baik agar ban yang pertama ya tetap bisa diandalkan hingga finish. Sebab yang menjadi challenge para pembalap adalah bagaimana mengamankan ban, bagaimana degradasi ban agar nggak cepat aus Cak ya. Itu yang pertama Cak. Nah
Teman-teman, untuk sirkuit tentunya ini Cak yang menjadi fokus kita, straight-nya. Dan memang jika kita lihat kombinasi dari sirkuit ini adalah kombinasi yang banyak ke kanan belokannya. Secara kalkulasi teknis seharusnya ya ini bagus buat Pecco. Dan Pecco juga mengatakan dia cukup pede bisa bangkit di sini. Akan tetapi tentu kita akan lihat seperti apa hari ini. Pada free practice pertama sudah menjadi tolak ukur kita ya untuk melihat bagaimana kekuatan dari masing-masing pembalap. Nah, ini dia Cak informasi sirkuit. Di mana Catalunya memiliki panjang total 4,66 km. Ini adalah sirkuit yang cukup panjang, tapi juga nggak yang over banget. Jadi pas lah Cak, di kisaran 4 km. Sementara lebar dari aspalnya mencapai 12 meter. Ini bukanlah sirkuit yang memiliki panjang aspal lebarnya maksudnya ya, yang super lebar Cak. Sebab banyak juga sirkuit-sirkuit lainnya yang lebih lebar, seperti sirkuit Jepang, Malaysia, dan juga Mandalika. Dan teman-teman, ini dia menjadi fokus kita, di mana straight-nya mencapai 1047 meter. Atau kalau kita kalkulasi kilometer, ini artinya 1 kilo lebih Cak. Dan tentu dibutuhkan power motor yang besar. Secara histori memang Ducati luar biasa di sini. Dan makanya kita nggak kaget kalau kemarin Pecco bisa menjadi kampion di sini. Nah, tikungannya dengan komposisi tikungan kanan 8 dan ke kiri 6. Ini artinya secara kalkulasi teknis sekali lagi Pecco diuntungkan. Sebab Pecco biasanya bagus ke kanan, sementara Marquez super strong pada tikungan kiri. Akan tetapi tikungan kiri di Catalunya mencapai 6. Marquez tidak terlalu confident di Barcelona. Mengingat secara record pun juga kita tahu Marquez bukanlah mendominasi di sini Cak. Dia menang di 2014 dan juga 2019 hanya 2 kali. Dan tentu setelahnya tidak pernah menang. Catalunya, Barcelona, yang menguasai adalah Yamaha. Apakah tahun ini demikian? Ya, IWP rasa beda case Cak ya, beda zaman. Dan kita lihat bagaimana Valentino Rossi meraih kemenangan terbanyak di Catalunya dengan 7 kali kemenangan. Kedua adalah Lorenzo dengan 5 kali kemenangan. Dan Fabio Quartararo adalah pembalap yang meraih 2 kali kemenangan. Jadi kemenangan terbanyak dalam rekod sejarah MotoGP ini adalah Valentino Rossi dan kedua Lorenzo. Sementara pole sitter juga diraih oleh pasukan Yamaha. Pastinya Cak, kita lihat Valentino Rossi dengan 4 kali pole. Sementara Mike Doohan ternyata juga surprise dengan NSR 500 menjadi pembalap yang menguasai pole dengan 4 juga Cak, 4 kali. Sementara Lorenzo ketiga untuk posisinya dengan 3 kali pole. Jadi memang jika kita lihat dari sini, Yamaha dan Honda bersaing Cak dari poolnya di masa lalu, tapi Honda lebih cenderung bersaing untuk yang 2 taknya Cak. Nah, ini adalah rekod lap sepanjang masa di Catalunya Barcelona, di mana Alex Espargaro menjadi pembalap yang tak terkalahkan hingga sekarang dengan 1 menit 38 190 detik. Artinya kalau kita lihat dari sini ya, pool terbaiknya juga ya lap time-nya ini. Kalau kita lihat dari sini, Alex masih bersama Aprilia pada saat meraih rekod ini. Artinya Aprilia memiliki potensi bagus. Untuk Marco Bezzecchi memiliki potensi Cak bisa merangsek ke depan. Dan untuk all time record ya best lap pada saat race diraih oleh Pedro Acosta. Dan untuk top speednya Brad Binder dari KTM. Jadi artinya dengan segala pertunjukan ini, maka sebenarnya untuk nantinya di Barcelona punya potensi semua pabrikan bisa merangsek ke depan. Kita akan tunggu seperti apa nantinya Cak. Itu sekilas informasi mengenai Catalunya Barcelona dan bisa menjadi gambaran bersama semuanya Cak. Jadi gitu Kang Mas ya. Padang jinglang ya, jelas ya seperti apa komposisi layout dari Barcelona. Dan secara kalkulasi strike, pasti sirkuit ini menguntungkan bagi Ducati dan juga bagi para motor Eropa yang memiliki power besar seperti Aprilia dan juga KTM teman-teman semuanya. Nah Cak, sebelum kita melangkah membahas lebih jauh lagi, IWP berikan selamat ya, congratulations buat Jack Miller yang akhirnya bisa menyingkirkan Miguel Oliveira teman-teman. Jadi secara resmi akhirnya Yamaha Racing memperpanjang kontrak Jack Miller yang akan disandingkan dengan Toprak tahun depan. Jadi ini adalah sebuah good news anyway, sebab kita tahu bagaimana Jack Miller yang pengalamannya luar biasa, pernah bersama Ducati, KTM, dan juga Honda. Jadi memang pembalap satu ini adalah pembalap yang multi brand. Kita harus akui demikian. Dan harapan dari Yamaha adalah Jack Miller bisa membantu mereka mengembangkan mesin V4-nya yang nantinya betul-betul difokuskan ke sana. Dan itu adalah sebuah keputusan tepat dari kacamata pribadi IWP. Jadi memang kalau kita lihat Toprak akan nantinya unjuk gigi ya mencoba untuk beradaptasi dengan M1. Dan kita tahu juga Toprak secara pengalaman selalu kebanyakan dengan inline 4. Apakah nanti bisa mencoba untuk kencang di atas Yamaha M1? Kita lihat seperti apa nantinya. Tapi yang pasti kehadiran Jack Miller akan membantu akselerasi
dan akan memberikan input kepada Yamaha Engineering ya, supaya M1 semakin kencang nantinya dengan V4, dan kita tunggu seperti apa kiprahnya. Dan teman-teman, nah ini Cak, yang menarik adalah pernyataan lengkap dari Marc Marquez, Cak. Dia merasa tidak akan bagus di Barcelona. Dia merasa ini adalah challenge yang besar, dan ini akan menjadi tantangan buat dia, mengingat Barcelona adalah sebuah sirkuit yang tidak terlalu disukainya. Dan satu hal yang menarik adalah ternyata Marc sudah merasa ketika dia ngetes GP25 di akhir 2024 kemarin, dia sudah merasa bahwa motor inilah yang akan membawa dia juara dunia di 2025. Ini menarik ya teman-teman semuanya, mengingat kita tahu Pecco kesulitan, Pecco struggling, kok Marquez sudah merasakan nyaman dengan motor ini. Oke, teman-teman, berikut pernyataan lengkap Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP sebagai gambaran buat teman semuanya seperti apa nantinya jelang race, dan juga seperti apa yang dikatakan Marquez di depan media pada saat press conference kemarin. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ini bukan salah satu track terbaikku, setidaknya di atas kertas, bahkan dalam hal hasil. Bagaimanapun, ini adalah balapan kandangku dan atmosfer yang diciptakan oleh para fans selalu istimewa. Tentu saja, seperti setiap tahun di sini di Montmeló, aku tahu bahwa aku perlu bekerja lebih keras daripada sirkuit lain untuk mencoba mencapai level tertinggi yang akan menjadi target selama akhir pekan. Trek ini sulit buatku, tapi kami tiba dalam kondisi yang baik. Memang benar ini salah satu sirkuit terburukku di kalender, tetapi fakta bahwa ini adalah GP kandang selalu memberiku motivasi ekstra untuk mencoba meraih poin maksimal. Mungkin sudah waktunya untuk menghentikan kemenangan beruntun ini karena Alex biasanya sangat kuat di sini. Kita tidak tahu. Aku akan berjuang mencoba untuk posisi teratas. Memang benar, bukan hanya Alex yang cepat. Pecco juga memenangkan 2 GP terakhir di sini. Aprilia yang biasanya di sini bersama Alex juga sangat cepat. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa bersaing dengan grup teratas. Aku mengerti bahwa ini adalah motor yang cocok untuk memperebutkan gelar juara. Dan ketika aku mulai merasakan tes pertama dengan GP25, aku sudah mengerti perbedaan antara motor 2023 dan 2025. Ini adalah motor yang unggul sebab sudah ada beberapa per 10 detik keunggulan di lintasan lurus. Itu penting. Apalagi tim bekerja dengan sangat baik dan kemudian kami mulai membangun segalanya. Tapi sebelum tes, aku sudah mengerti bahwa motor ini memiliki keunggulan. Yes, itu Cak, pernyataan lengkap dari Marquez. Jadi teman-teman, kalau kita lihat Marquez ini sudah ngerasa nih GP25 bakal menang nih di tahun depannya, maksudnya tahun ini Cak. Tapi kita juga surprise, kok bisa-bisanya Pecco kesulitan. Itu yang membuat kita tuh jadi berpikir, memang betul ya antara satu pembalap dengan pembalap lainnya memiliki feeling yang berbeda. Feeling yang satunya merasa kurang enak, satunya enak. Dan Marquez memang pembalap spesial, di mana dia memiliki feeling yang sangat kuat, Cak, very strong feeling, dan itu tidak dimiliki oleh pembalap lainnya. Kalau Pecco memiliki feeling bagus ketika motor sempurna, ketika motor perfect, excellent, maka dia bisa kencang. Tapi kalau Marquez mau motor excellent kayak mau motor kurang, dia bisa menutupi, dan itulah yang menjadi kekuatan Marquez yang sepertinya akan sulit untuk didongkel oleh para pembalap lainnya jika skill tersebut masih tetap termaintain. Jadi teman-teman, yang menarik adalah Marquez mengatakan juga bahwa sepertinya ini waktunya sudah menyudahi dominasinya ya. Jadi menyudahi kemenangan back to back. Apakah ini artinya sinyal bahwa Marc akan memberikan kemenangan kepada Alex Marquez? Kita tunggu seperti apa. Mengingat sepertinya Cak ya, sekali lagi sepertinya Marc ingin memberikan kemenangan tersebut pada Alex, dan dia berharap Alex lah yang bisa menjadi juara di Barcelona sebab fansnya luar biasa. Itu yang bisa kita tangkap dari sana. Nah teman-teman, korelasinya dengan GP25 tentu akan menarik juga untuk mendengarkan pernyataan terbaru Fabio Di Giannantonio dan juga menyoroti bagaimana motor yang disebut sebagai motor sulit bagi Pecco ternyata memang super special. Di depan Fabio Di Giannantonio pun demikian. Jadi Fabio merasakan juga bahwa GP25 adalah motor yang bagus, motor yang hampir dikatakan melompat jauh dibandingkan dengan GP23. Dan bahkan Cak, pada saat memutari lap pun GP25 sudah lebih kencang 1 detik dibandingkan dengan GP23. Berikut kata Fabio Di Giannantonio yang kita terjemahkan dari MotoGP. Montmeló tidak pernah bagus traksinya, tetapi aku selalu tampil baik sejak di MotoGP. Terutama di kualifikasi tahun 2024, aku sangat cepat saat menggunakan GP23. Kali ini aku akan mencoba memaksimalkan GP25 dan tampil baik seperti di Hungaria. Tetapi ini juga tidak mudah, karena lawan kami sepertinya akan kuat. Tempat ini seharusnya menjadi trek yang bersahabat bagi Aprilia. Jadi aku perkirakan Bezzecchi di 4 besar dan juga Martin di posisi yang lebih baik. Aku rasa ini akan menarik.
karena mereka telah mempertahankan performa dengan baik tahun lalu. Secara global, semua pabrikan memiliki potensi dan meraih hasil positif di kejuaraan ini. Dan ini bagus karena mendorong persaingan. Untuk Ducati, motor yang sekarang lebih maju di semua aspek, lebih presisi, lebih bertenaga, lebih mudah berbelok dan cengkeramannya lebih baik. Siapapun yang pernah mengendarai GP23 dengan GP25 pasti mampu mencatatkan lap setidaknya 1 detik lebih cepat. Satu hal yang lebih baik dari GP23 adalah feedback depan yang lebih direct. Tentu saja kami semua berupaya meningkatkan motor untuk bekal tahun 2026. Tapi pada akhirnya semua pabrikan akan meningkatkan performanya. Secara umum paket kami adalah yang terbaik, tetapi pabrikan lain mengungguli kami di beberapa aspek. Kami lebih jarang mengalami pasang surut dibandingkan kompetitor, meskipun kami kesulitan menemukan konsistensi hasil. Ya, performaku yang fluktuatif sejauh ini disebabkan oleh berbagai hal. Dalam 5 atau 6 balapan, hasil yang aku dapatkan kurang dari yang diharapkan, sebagian besar karena kesalahanku sendiri. Yes, itu Cak, pernyataan lengkap Fabio Di Giannantonio, dan fix adalah GP25 motor yang bagus, motor yang enak, motor yang melompat jauh dibandingkan GP23, dan dilalah ngono kok Pecco seangel kesulitan Kang Mas. Tapi teman-teman, untuk fans Pecco tenang, kita juga dapat konfirmasi dari Pecco bahwa dia sekarang merasakan feeling yang positif sejak Hungaria. Walaupun kemarin struggling ya, kesulitan, tapi ternyata ada beberapa poin yang menarik yang dikatakan Pecco pada saat press conference kemarin. Bahkan kita menduga apakah Pecco menemukan sesuatu pada motornya, dan berikut kata Pecco yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kita bicara tentang selisih kurang dari 2 cm. Kami berada di titik terendah musim ini dan ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba sesuatu yang benar-benar berbeda. Aku selalu memiliki kepercayaan diri yang maksimal. Aku berhasil mengatur ulang untuk menghadapi akhir pekan dengan mentalitas yang tepat. Tapi kemudian aku langsung mencapai limit dan kesulitan untuk melampaui batas tersebut. Di balapan akhir, aku mampu mengikuti pembalap lain dan menyalip, mengelola konsumsi bahan bakar dan bensin dengan lebih baik. Fantastis. Ini membuatku berpikir aku bisa memulai akhir pekan dengan arah yang berbeda. Dibandingkan dengan sebelumnya, yang berubah adalah sekarang aku bisa mengerem di tikungan sambil mempertahankan kemiringan. Sesuatu yang tidak bisa aku lakukan sepanjang musim. Jika kamu tidak bisa mengerem di kemiringan, kamu akan celaka. Itu masalah buatku. Kami telah mencoba solusi, kompromi, tetapi sekarang aku mengerti bahwa pilihan setengah-setengah tidak pernah berhasil. Itu seperti kembali ke masa lalu. Itu selalu merupakan langkah yang nekat ketika kamu mencoba membuat perbedaan besar, tapi memang harus kami lakukan. Yes, itu Cak pernyataan lengkap dari Pecco. Ya, memang pernyataannya bisa kita katakan tidak terlalu dalam Kang Mas ya. Jadi nggak yang frontal, nggak yang betul-betul langsung menohok ya teman-teman. Jadi lebih kepada diplomatis ya bahasanya. Tapi tetap kita bisa tangkap bahwa Pecco sepertinya menemukan sesuatu yang tentu kita penasaran. Apakah itu Cak? Nah, itu perlu kita tunggu seperti apa. Sebab setiap jengkal dari lap time itu akan menjadi acuan kita untuk menyimpulkan bahwa ternyata memang pembalap ini bagus, sudah improve atau enggak. Ya, kira-kira demikian Kang Mas ya. Alex Espargaro akan mendapatkan wildcard di Barcelona. Jadi nantinya Cak, Alex Espargaro sebagai test rider sepertinya akan turun race di minggu nantinya atau juga di hari Sabtu Cak. Ya, itu Cak update benar semuanya. Dan dari semuanya teman-teman yang bisa kita simpulkan adalah Marquez sepertinya akan memberikan ruang bagi Alex Marquez untuk juara karena pernyataannya cukup kita tangkap ya, bisa kita tangkap bahwa Marquez akan menyudahi kemenangan dia. Ini artinya memang Marquez main-main ya. Dia bisa mengatur dramanya dari menang, mungkin nantinya nggak akan menang ya. Dia akan mencoba memberikan ruang kepada Alex Marquez ya, saudaranya, supaya bisa menang di sini. Ya tentunya nggak frontal ngomongnya, tapi kita bisa tangkap demikian. Dan sepertinya Marquez memang nantinya akan mencoba untuk juara dunia di 2 tempat, yakni di Motegi Jepang ataupun di Mandalika. Kalau memang dia bisa menahan ya, sebab sama tahu sendiri ya, menahan untuk nggak menang itu kan susah aja. Ya, kita tahu bahwa setelah Barcelona nanti ada Misano, 2 tempat yang luar biasa. Biasanya juga Misano, Marquez very strong. Dan ingat Cak, tahun kemarin Marquez dengan GP23 mampu nyantol di posisi kedua. Jadi memang ini luar biasa. Dan logika kita tentu dengan GP25 pasti kalau niat ya udah menang Cak. Tapi kalau nantinya Marquez memang kesulitan di hari ini atau besok, IWB katakan itu acting doang Kang Mas. Itu keyakinan IWB. Ya ini hanya keyakinan, analisa. Mengingat kita sudah tarik semua datanya dari awal sampai akhir, dan jika tiba-tiba hari ini ngedrop ataupun nggak perform ya, itu bisa kita simpulkan bahwa Marquez memang sunbaking atau ya menyembunyikan
pace aslinya untuk saudaranya nanti. Kita lihat seperti apa nantinya, Cak. Ya, itu aja, Cak. Update benar semuanya mencerahkan, dan kita tunggu nanti pada free practice hari pertama, kedua, ketiga, dan kita lihat seperti apa performa masing-masing pembalap. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat